Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senandika, pagi ini kita sangat beruntung sekali dengan kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, tamu luar biasa yang untuk mengundang beliau ini sangat sulit karena padatnya kegiatan yang harus beliau lakukan setiap hari. Sehingga jika hari ini kita bisa berkesempatan ngobrol dengan beliau, ini merupakan satu keberuntungan. Oleh karena itu, mari kita ikuti obrolan kita selanjutnya dengan siapa hari ini kita akan berbicara dan ngobrol banyak tentang beliau. Kita ikuti. Salam Senandika. Assalamualaikum Pak Bupati Tanah Laut, Bapak Haji Sukamta. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Senandika. Salam Ya. Senandika. Ya. Terima kasih Pak Bupati sudah berkenan meluangkan waktu yang tentu saja sangat padat setiap hari, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali kegiatan yang harus dihandle. Di samping kegiatan-kegiatan rutin yang selama ini tidak pernah habis-habisnya. Kami dari Senandika ingin sekali memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai profil Pak Bupati sendiri. Paling tidak ini sebagai mungkin pengetahuan bersama untuk masyarakat kita. Di antara masyarakat mungkin ada lagi yang belum tahu, karena selama ini hanya apa yang terlihat dan apa yang terdengar dalam beberapa tahun terakhir, cuma itu yang bisa ditangkap oleh masyarakat kita, mungkin khususnya untuk masyarakat Tanah Laut. Masyarakat kita mungkin hanya tahu nama atau cuma pernah melihat kegiatannya, tapi paling tahu sejak Bapak menjadi wakil bupati mungkin 7 tahun yang lalu. Pengetahuannya sejak 7 tahun yang lalu apa yang didapatkan selama menjabat sebagai wakil bupati, kemudian sekarang menjadi Bupati Tanah Laut sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Tanah Laut. Nah, untuk itu barangkali ini supaya masyarakat kita bisa mengetahui lebih jauh mengenai seluk-beluk kehidupan Bapak, kita mulai saja dari awal nih. Mungkin boleh saya panggil Bang Kamta? Boleh. Soalnya masih muda juga. Karena mungkin lebih akrab. Supaya lebih akrab. Jadi gini, Bang Kamta. Mungkin masyarakat banyak lagi yang belum tahu gimana sih sejarah riwayat hidup Bang Kamta, mulai dari kecil sampai dengan sekarang menjadi seorang bupati. Betul. Apalagi sekarang menjadi pimpinan mereka, dan mereka sepantasnya lah untuk mengetahui bagaimana biografi kehidupan Bang Kamta sendiri. Untuk itu boleh diceritakan bagaimana sejak masa-masa kecil sampai masa-masa remaja, kemudian di mana tempat tinggal orang tua, kemudian masa kecil itu seperti apa gambarannya, apakah masa-masa yang enak atau masa-masa yang sulit begitu. Monggo Pak diceritakan. Makasih Bang Jamal Suryanata. Saya hanyalah seorang anak desa, bukan keturunan ningrat, bukan keturunan pejabat, bukan keturunan orang penting. Bapak saya hanyalah seorang petani kecil yang tinggal di Dusun Semen, Kelurahan Sukorno, desanya Sukorno, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Jadi kalau dari kota Yogyakarta sekitar 25 km. Jadi saya ini putra Jogja, tapi
kata orang Jogja, cerak watu atau ratu. Artinya dekat dengan batu, jauh dengan raja. Ya. Karena tinggal di desa ya. Karena bapak saya adalah seorang petani kecil dan alhamdulillah Allah kasih umur panjang sampai hari ini. Bapak saya masih hidup, ibu saya masih hidup walaupun bapak saya sudah usianya 87 tahun. Kemudian hampir 90 ya. Kemudian ibu saya umur 76 tahun. Tapi beliau masih sehat, masih bisa ke sawah ya, walaupun tidak boleh yang berat-berat, saya yang meminta karena sudah bukan masanya lagi ya. Itu, dan saya dilahirkan tanggal 30 Juli 1963. Baru saja kemarin baru beberapa hari yang lalu saya berusia 57 tahun ya. Kalau orang Jawa saya dilahirkan pada hari Rabu Pon. Ya, Rabu Pon itu kalau bahasa kawinya Budo Manis ya. Ya, jadi gimana itu filosofinya, Man? Ya, filosofinya bahwa saya dilahirkan dalam satu hari, bukan Budo Manis, Budo Kasih. Budo Kasih. Ya, Budo Kasih. Kalau manis itu legi. Kalau pon itu kasih. Ya, itu jadi saya dilahirkan supaya kehidupan saya bisa mengasihi orang banyak ya. Kita bisa mengorbankan seluruh jiwa raga kita, pengabdian kita untuk orang banyak. Saya kira itulah Allah melahirkan pada hari yang baik seperti itu ya. Dalam perhitungan Jawa. Rabu Pon Rabu Pon itu berarti Rabu yang dilahirkan pada hari Rabu. Betul. Pon itu kasih. Jadi filosofinya itu orang yang dilahirkan pada hari-hari Pon itu berarti orang-orang yang punya kasih sayang terhadap orang lain. Ya, itu. Jadi itu saya sejak kecil saya memang di desa saja ya. Sebagai anak desa sampai saya sekolah SMA. Ketika saya sekolah SD pun saya sebenarnya mau masuk sekolah itu tahun 69. Mau masuk ke SD di desa saya sendiri, namanya SD Sukorno dulu ya. Ya, cuma karena Sukorno itu artinya bahasa Indonesia itu bahagia. Bahagia lahir batin itu Sukorno. Iya. Jadi desa saya namanya Sukorno itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu bahagia lahir dan batin. Itu nama desa. Para nenek moyang kami luar biasa memberi nama desa. Iya, cuma karena masih usia 5 tahun, kemudian saya masih takut-takut, kemudian batal, kemudian baru tahun 70 saya masuk, tetapi saya masuk di SD justru di luar desa. Bukan jadi di desa sendiri. Di desa itu belum ada. Sudah ada namanya SD Sukorno itu SD karena masih 5 tahun, jadi belum kemudian saya masih takut dengan yang seniornya. Saya nganggap agak nakal-nakal lah mereka. Sehingga saya nggak jadi masuk. Akhirnya ke SD di luar desa. Karena memang tempat tinggal saya ini perbatasan 3 desa. Jadi di tempat saya tinggal itu merupakan perbatasan desa Salamrejo, desa Toksono, dan desa Sukorno. Sehingga saya sekolahnya kemudian ke desa Toksono, tetapi nama SD-nya SD Kalikuto. Kalikuto. Zaman dulu kan memang nama sekolah itu tidak sama dengan nama desanya. Betul. Ada yang misalnya SDN Pangeran. Kalau di sini yang pelihari satu dulu kan Wijaya Kesuma, seperti itu. Memang ada nama-nama tertentu, kadang menggunakan nama-nama tokoh biasanya. Kalau lawan saya atau Kalikuto itu kalau kita bahasakan di bahasa Banjar itu adalah Sungai Haruan. Kalikuto. Kuto itu Haruan. Haruan itu jadi Sungai Haruan kan. Itu jadi saya di SD Kalikuto lah. Saya sekolah itu dari rumah sampai ke sekolahan sekitar 2,5 kilometer lah jaraknya. Jalan kaki. Ya, karena
jalannya masih berbatu-batu waktu itu dan jalan tanah. Sehingga kita rata-rata kita pasti jalan kaki, nggak ada satupun yang pakai sepeda dan nggak ada satupun yang pakai sepatu. Oh itu. Iya. Jadi teman saya mulai kelas 1 sampai kelas 6 jadi pakai itu sandal, enggak pakai sandal juga. Nyeker sama sekali. Enggak pakai alas kaki. Ya itu. Ya makanya sehat. Ya karena kakinya tiap pagi lewat batu-batu kan. Jadi enggak perlu terapi sehat seperti sekarang. Enggak perlu jogging, enggak perlu terapi batu seperti sekarang kan. Karena tiap pagi sudah kita jalan kaki sekitar 2,5 kilometer di SD itu. Tapi SD itu saya anggap memang cukup bagus waktu itu karena ada guru-guru yang bagus menurut saya ya. Saya masuk ke sana ada guru-guru yang luar biasa lah. Saya beruntung sekolah di SD itu diajari oleh guru-guru yang sangat luar biasa, terutama Pak Kepala Sekolah kami. Namanya Pak masih ingat ya? Iya, namanya Pak Natas Budiarjo. Ya, Natas Budiarjo. Ya, beliau luar biasa beliau. Saya kira saya tidak pernah menemukan seorang kepala sekolah yang begitu sangat menyayangi murid-muridnya sebagaimana mereka menyayangi putra-putrinya. Iya. Jadi bagaimana cara menegur, bagaimana membangkitkan semangat muridnya, para siswa, bagaimana memberikan motivasi, ya. Bagaimana menyayangi. Ini sangat luar biasa seorang kepala sekolah. Rasa mengingatkan saya pada salah satu film atau novel Laskar Pelangi. Iya, betul itu. Bagaimana perjuangan seorang ibu muslimah gitu untuk mengayomi anak-anak didik dia gitu. Betul. Jadi kemudian saya juga diajar oleh seorang guru yang saya anggap luar biasa. Guru ini sangat keras mendidik kita. Kalau orang dulu bilang guru ini galak. Iya, guru paling galak dan tidak ada satupun murid yang nggak takut sama beliau. Iya, pasti takut. Guru yang disegani. Iya, guru yang sangat disegani karena beliau keras mendidik kita. Ya, tetapi apa? Dulu mungkin ketika sekolah kita nggak enak dididik oleh guru yang keras. Tapi setelah sekarang kita baru paham bahwa tidak cukuplah kita mengajari itu dari sisi kepintaran aja, dari keilmuan aja. Bahwa mental kita juga harus dididik. Pribadi kita juga harus didik untuk menjadi pribadi yang kuat. Kita juga didik menjadi seorang fighter. Nah, ini kata kunci ya. Saya tidak bakalan datang sampai ke tanah laut kalau saya tidak punya jiwa fighter ya. Iya. Atau bahkan saya tidak mungkin jadi bupati seandainya saya tidak menjadi seorang fighter ya. Jadi ini saya betul-betul sekarang baru merasakan betapa guru saya, dan itu mungkin hanya saya dan angkatannya yang dididik beliau itu. Beliau jadi wali kelas itu 3 tahun. Biasanya kan 1 tahun aja. Kita mulai mengikuti beliau. Iya, bukan. Kelas berapa? Kelas 3. Saya kelas 3 dididik namanya Pak Sudarto itu. Kelas 3, kemudian kelas 4 guru yang lain. Kelas 5 kami didik beliau lagi. Kemudian kelas 6 kami dididik beliau lagi. Selang setahun berarti. Selang ada di kelas 4. Ya, di kelas 4 saya tidak dididik beliau. Di kelas 5 kelas 6 kemudian kelas 6 sampai proses kelulusan kita dididik beliau lagi. Dan saya baru merasakan setelah tua ini bahwa dulu beliau mengajari apa yang beliau ajarkan saya juga masih ingat ya, sehingga saya beruntung lah dididik oleh seorang guru yang betul-betul kuat untuk mendidik diri kita, untuk memotivasi diri kita, menempa diri kita untuk kuat menghadapi segala apapun ya, sebagai seorang pejuang, sebagai seorang fighter kita. Ini kalau sudah selisih berapa puluh tahun itu kita antara sekarang dengan masa-masa SD dulu, mungkin hanya sebagian di antara guru kita yang kita ingat. Jadi salah satu guru yang kamu tak ingat itu mungkin memang guru yang spesial beliau nih. Karena 3 tahun. Walaupun yang guru yang lain-lain saya juga masih ingat. Ketika kelas 1 saya diajar namanya Pak Abdurrahman. Ini guru nggak pernah marah ini.
Ya. Nggak bisa marah ini biasa. Yang kedua gurunya tua beliau namanya Pak Rebin ya. Kelas 3 baru saya diajar Pak Darto itu Pak Sudarto yang saya katakan guru yang luar biasa yang sangat keras mendidik kita. Yang keempat oleh Pak Seno ya. Pak Seno. Kemudian 56 kembali Pak Darto lagi ya. Ini guru-guru SD saya yang sungguh-sungguh kenangan yang luar biasa. Iya, dan saya bersyukur pernah dididik oleh beliau-beliau itu ya. Untuk sementara kita rehat sebentar, sahabat Senandika. Nanti kita lanjut bagaimana obrolan bersama beliau untuk masa-masa selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu cita-cita saya sederhana, pengen jadi guru SD aja. Jangan lupa kasih like, tekan tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya yang ada di bawah ini. Kemudian silakan share ke media sosial lainnya sebanyak-banyaknya.